Saya pernah ini cukup lama, sekitar 10-11 tahun yang lalu ini, dalam pengajian seperti ini, ketika saat dialog dibuka, ada yang berdiri, dia bertanya begini, Ustadz saya mau nanya, saya sudah nanya pada 3 orang kiai, terus 2 orang yang disebut habaib, dan 1 lagi yang dipanggil syekh atau ulama, saya nggak puas jawabannya. Waduh, mikir saya, Bangun Samudri, kira-kira apa-apa nih, iki Islam anyaran nih mah. Lah kok dia sudah bilang, saya tanya 3 kiai, saya nggak puas jawabannya, nanya ini, waduh, saya tanya, yang ditanyakan apa? Saya bilang begitu. Ini Ustaz, dia buka bajunya. Kenapa dibuka? Biar tahu. Waktu dia buka baju takwainya, saya pikir dia pakai kaos batik. Ternyata itu tato, satu tubuh, tato. Kalau kita lihat lagi di surat 39, yaitu Az-Zumar, di ayat yang ke-53, Rabbuna wa ta'ala pun berfirman di sini mengenai bab roja, Kul ya ibadiyal asrofu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Nah, di sini ada roja yang besar. Ketika Allah katakan kul ya ibadiyal asrofu, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Artinya orang ini sudah melampaui batas normal. Nih, Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatullah, jangan putus asa dari rahmatmu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Maka innahu wal ghafurur rahim. Dalam hadis Rasul Muhammad SAW, disambilkan dari hadis Bukhari dan Muslim, Rabbuna wa ta'ala berfirman, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, ya ibadi inakum tukhti'una bilaili wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah bilaili wa nahar, baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dzunuba jami'a. Aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Ini ada rojak di sini. Bahwa Allah janji innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwa aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Ini rojaknya. Namun jangan dibalik. Ya, jangan dibalik pernyataan ini. Gak popo gak dosa wae. Allah Maha Pengampun, itu beti. Melebes gitu loh. Artinya ketika kita terjerumus dalam sesuatu dosa, mungkin karena khilaf, karena salah, karena memang kita nggak mungkin nggak berbuat dosa. Jadi manusia itu nggak mungkin nggak berbuat dosa dan salah, nggak mungkin. Kenapa? Allah tetapkan dengan kalimatnya, ya ibadi inakum tuhtiuna bilaili wa nahar. Hambaku, kamu itu pasti berbuat dosa dan salah. Ini Allah yang katakan. Bilaili wa nahar, baik malam maupun siang. Terus Allah bilang wa ana aghfir lahu dzunuba jami'a, dan aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, maka minta ampun padaku, aku ampuni. Jadi di sini Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan satu penegasan atau harapan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sehingga kita punya roja. Maka saya pernah ini cukup lama, sekitar 10-11 tahun yang lalu ini, dalam pengajian seperti ini, ketika saat dialog dibuka, ada yang berdiri, dia bertanya begini, Ustadz saya mau nanya, saya sudah nanya pada 3 orang kiai, terus 2 orang yang disebut habaib, dan 1 lagi yang dipanggil syekh atau ulama, saya nggak puas jawabannya. Waduh, mikir saya, Bangun Samudri, kira-kira apa-apa nih, iki Islam anyaran nih mah. Lah kok
Dia sudah bilang, saya tanya 3 kiai, saya nggak puas jawabannya. Nanya ini, waduh, saya tanya, yang ditanyakan apa? Saya bilang begitu. Ini Ustaz, dia buka bajunya. Kenapa dibuka? Biar tahu. Waktu dia buka baju takwainya, saya pikir dia pakai kaos batik. Ternyata itu tato, satu tubuh, tato. Terus dia nanya begini, saya udah nanya banyak kiai ini, katanya air wudhu nggak nembus, nggak ini dan ini. Waduh, ini masuk klausul fikih ini. Saya langsung begitu, wah ini klausul fikih. Terus satunya lagi, dan ini tidak diterima karena ini, waduh, ini sudah masuk, ini masuk fikih, waduh, bingung saya akhirnya. Ini sudah masuk akidah, ini ranahnya ke sana. Tapi saya ingat satu pelajaran yang sangat luar biasa dari guru-guru saya ketika saya menyelesaikan kitab ini. Itu saya ingat bab roja sama bab ini, dan saya ingat betul surat 39 ayat 53. Itu ingat betul saya. Qul ya ibadiyal asrafu wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, innahu ghafurur. Itu saya ingat banget. Jangan putus asa. Hambaku yang melampaui batas. Terus saya bilang begini waktu itu. Waduh, ini kiai 3, 2 pep, dia tidak puas. Saya cuma begini aja. Terus yang dimaksud apa? Saya mau nanya, saya ini diterima enggak? Sholat saya, tobat saya diterima enggak? Wah, ayam saya. Lalu saya bilang, bawa HP, bawa Ustaz. HP-nya ada Qurannya, ada. Nah, coba antum buka surat 39 ayat 53, baca baik-baik saat ini. Terjemahannya renungkan. Terus dia baca, Pak. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Aku orang mengampuni semua dosa. Saya bilang, jadi sungguh dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya bilang, jadi tidak ada dosa yang tidak diterima. Saya salut sama jenengan, saya bilang. Kenapa? Jenengan ini tatuan, tapi masih mikir sholat. Di tempat saya itu Pak, tidak punya tato, berani tidak sholat, saya bilang gitu. Sampai itu luar biasa, saya bilang. Bertato, masih mikir sholatnya diterima enggak? Di tempat saya itu tidak punya tato Pak, tapi berani tidak sholat. Yakinlah bahwa dengan tobat jenengan ini diterima oleh Allah. Pasti Pak, pasti. Itu karena Allah. Langsung dia Pak, berkaca-kaca, lari ke depan. Saya dipeluk Pak, ya rotok gilong tato kabeh. Nah, ini terjadi 10 tahun, 11 tahun yang lalu ini, Masya Allah. Nah, saya sudah bingung aja, Jakrong kita kok.